Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, Nara merasa sesuatu bergeser di dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar mengingat Dharma sebagai sosok asing dengan mata tenang, melainkan sebagai seseorang yang mulai membuat ruang di pikirannya. Di kantor, ia lebih sering tersenyum tanpa alasan jelas. Lila menyadari itu. "Kamu jadi aneh, Nar," ujarnya sambil menyeruput kopi. "Aneh bagaimana?" "Kamu nggak lagi kelihatan stres kayak biasanya. Bahkan ada semacam cahaya di matamu." Nara tertawa pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Mungkin aku memang butuh lebih banyak kopi." Sementara itu, Dharma pun merasakan hal yang sama. Ia jarang mengakui itu, bahkan pada dirinya sendiri. Namun setiap kali pikirannya kosong, bayangan Nara kembali datang, senyumnya, tanyaannya, dan cara ia menutup laptop di kafe itu. Hari Sabtu itu, Dharma kembali ke kafe yang kini terasa seperti tempatnya sendiri. Ia datang lebih awal dari biasanya. Nara datang tak lama setelahnya, sedikit kaget melihatnya sudah ada di sana. "Kamu di sini lagi?" tanyanya sambil tersenyum. "Ya, mungkin aku memang sering datang kemari," jawab Dharma. Nada suaranya lembut tapi penuh arti. Mereka duduk bersama, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Percakapan mengalir tanpa terasa tentang hujan, kota, hingga hal-hal kecil yang jarang mereka bagi pada orang lain. Di tengah percakapan, Nara bertanya pelan, "Kalau aku bilang, aku merasa nyaman di sini, di sampingmu, kamu mau percaya?" Dharma diam sejenak. Ia menatap Nara, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak tahu, tapi aku ingin percaya." Ada jeda panjang di antara mereka, bukan canggung, melainkan penuh arti. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada kerjaan, tidak ada tekanan, hanya mereka dan ruang sunyi yang mereka bagi. Ketika hujan turun lagi, Dharma mengangkat kopinya, memberi isyarat kepada Nara. "Untuk ruang sunyi kita," katanya. Nara tersenyum, mengangkat cangkirnya juga. "Untuk ruang sunyi kita." Dan di meja kecil itu, di tengah aroma kopi dan suara hujan, dua hati mulai mengerti bahwa kadang cinta tidak butuh kata banyak. Cukup keberanian untuk tetap duduk bersama dalam diam. Sejak pertemuan di kafe itu, sesuatu berubah di antara Nara dan Dharma. Mereka tidak lagi hanya bertemu karena kebetulan, tapi mulai mencari alasan untuk berada di tempat yang sama. Sebuah ritme baru terbentuk, secangkir kopi di sore hari, obrolan ringan, senyum yang tak lagi singkat. Namun, perubahan itu membawa sesuatu yang baru pula, kerentanan. Di kantor, Nara mulai merasakan tekanan. Klien semakin banyak, deadline semakin ketat. Ia berusaha tetap fokus, tapi pikirannya sering melayang ke Dharma. Ia sadar ia mulai merindukan kehadirannya, bukan sekadar untuk kopi, tapi untuk percakapan, bahkan hanya untuk duduk bersama dalam diam. Suatu malam, Nara mengirim pesan singkat kepada Dharma. "Aku ingin ke kafe itu lagi, kamu mau ikut?" Jawaban Dharma datang beberapa menit kemudian, "Aku akan ada di sana." Mereka berdua tahu ini bukan sekadar ajakan biasa. Dharma pun merasakan hal yang sama. Ia tidak pernah menyangka bahwa sebuah kebiasaan sederhana bisa berubah menjadi sesuatu yang berarti. Namun ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia siap membuka ruang itu sepenuhnya? Pekerjaan semakin menekan dan ada proyek besar yang membuatnya harus mengorbankan banyak waktu. Tapi ketika melihat pesan dari Nara, hatinya berdegup. Ia sadar ia tidak bisa menolak. Di kafe itu, hujan turun pelan seperti sore-sore sebelumnya. Nara sudah duduk di meja mereka, menyeruput kopi dengan tenang. Dharma datang, jasnya sedikit basah, membawa tas kerja besar. Ia tersenyum tipis melihat Nara. "Kamu datang duluan," ucapnya. "Aku mau memastikan kamu datang," jawab Nara sambil tersenyum. Percakapan mereka mengalir lebih lama malam itu.
tentang pekerjaan, hujan, kota, dan hal-hal kecil yang biasanya tidak mereka bagi. Kali ini ada lebih banyak tawa, lebih banyak cerita. Namun, di tengah percakapan, Dharma tiba-tiba menatap Nara serius. "Nara, aku harus bilang sesuatu." Nara menatapnya sedikit tegang. "Aku sedang sibuk dengan proyek besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa sering ke sini lagi." Nara tersenyum tipis, menahan sesuatu di dadanya. "Aku mengerti." Ada jeda panjang. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara hujan, aroma kopi, dan kesadaran bahwa batas itu mulai hadir di antara mereka. Malam itu berakhir dengan senyum kecil, tapi keduanya tahu langkah yang mereka ambil selanjutnya bukan lagi tentang kebetulan, melainkan keputusan.